Elis Citra Purnama Purba dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan video pembahasan mengenai materi tingkat diskon, di mana hal ini menjadi tugas akhir dari mata kuliah Matematika Keuangan yang dibimbing oleh Ibu Maisyarah Siregar. Video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya, buat saya terutama, dan selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Baik teman-teman, saya di sini Elis Citra Purnama akan membahas mengenai tingkat diskon. Pertama kita akan membahas tentang diskon dan tingkat diskon. Apa sih diskon? Diskon merupakan pengurangan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan yang dilakukan di muka. Tingkat diskon adalah tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan diskon. Konsep diskon dan tingkat diskon digunakan untuk produk pasar uang seperti wesel, NCD, dan CP atau commercial paper. Yang kedua, kita akan bahas mengenai perbedaan tingkat bunga dan tingkat diskon. Kan kita kepo nih, apa sih perbedaan tingkat bunga dan tingkat diskon? Nah, tingkat bunga dan tingkat diskon pada dasarnya sama. Keduanya berbeda untuk sekuritas pasar uang atau saham dan obligasi. Untuk mempermudah kita dalam pemahaman perbedaan antara keduanya, seperti apa? Contoh finansial yang digunakan tingkat bunga itu adalah deposit atau tabungan. Misalnya nih, kita menyetor uang 100 juta di bank untuk memperoleh uang 102 juta pada saat jatuh tempo. Lalu memperoleh tingkat bunga 2% yang dihitung dari nilai awal. Ada nih, kalau di deposito itu kita menerima uang itu setelah jatuh temponya. Sebelumnya itu kita tidak boleh mengambil uang kita karena kita akan dikenakan penalti gitu. Lalu dari hal ini kita ketahui atau dapat kita hitung nilai awalnya itu adalah B-nya itu 100 juta dan S-nya itu 102 juta atau simple interest-nya itu 2 juta dan R-nya itu atau tingkat bunganya itu 2%. Lalu ada juga beberapa aset finansial yang menggunakan tingkat diskon dan tidak menggunakan tingkat bunga, seperti sertifikat deposito, SBI atau sertifikat Bank Indonesia dan wesel yang didiskontokan. Di mana maksud dari wesel yang didiskontokan itu adalah wesel yang yang dinilai dengan nilai sekarang. Misalnya nih, kita cukup menyetorkan uang sejumlah 98 juta untuk memperoleh 100 juta saat jatuh tempo dan memperoleh tingkat diskon 2% yang dihitung dari saldo akhir. Jadi hal ini menjadi kebalikan yang sama, di mana tingkat bunga, kalau misalnya tingkat bunga dihitung dari presentasi tingkat bunga dikalikan dengan P atau tempo. Tapi kalau kita misalkan menggunakan tingkat diskon, malah menghitungnya itu yaitu presentasi atau yang dihitungnya itu adalah presentasi diskon dikalikan dengan nilai akhir atau S. Jadi kita tahu kan guys perbedaannya di mana gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke perhitungan diskon dengan tingkat bunga. Apa sih? Gimana sih? Oke, ini rumusnya guys. P sama dengan S per
1 tambah R kali T. Dan D sama dengan S kurang P. Apa sih P, S, R, T? Ini keterangannya guys. D besar itu adalah diskon. P adalah prinsipal atau pokok, dan S adalah jumlah nominal akhir atau nilai jatuh tempo, dan R itu adalah tingkat bunga, dan T itu adalah waktu dalam tahun atau periode diskon. Lanjut ke contoh. Biar lebih paham, kita akan masuk ke contohnya guys. Nah, ada soal nih. Berapa besarnya diskon dari 8 juta rupiah selama 9 bulan pada tingkat bunga 10%. Nah, dari soal kita ketahui S-nya adalah 8 juta dan tingkat bunganya itu 10%. Dibagi 10 dibagi 100 sama dengan 0,1, dan T-nya itu atau waktu yang digunakan itu 9/12. Kenapa 12? Karena dia dihitung dalam tahun guys. Nah, dibagi, maka hasilnya itu 0,75. Lalu pertama kita itu harus cari dulu nih nilai pokok atau P-nya itu berapa, baru nanti kita bisa masuk ke rumus diskon gitu guys. Nah, P sama dengan S per 1 tambah R kali T. P sama dengan 8 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,1 dikali 0,75. Pertama kali guys kita harus hitung dulu 0,1-nya dikali 0,75 dulu, baru hasilnya itu ditambahkan 1. Jadi P sama dengan 7.441.860,47 rupiah. Lalu kita masuk guys ke rumus diskonnya itu sama dengan S kurang P, dimana S-nya itu adalah 8 juta rupiah kurang hasil dari P-nya tadi 7.441.860,47 rupiah. Jadi besar diskon yang digunakan atau yang didapatkannya itu adalah 538.139,53 rupiah. Lalu kita lanjut ke perhitungan diskon dengan tingkat diskon. Tadi perhitungan diskon dengan tingkat bunga. Jadi sekarang kita masuk ke perhitungan diskon dengan tingkat diskon. Oke, kita menggunakan rumus D sama dengan S kali D kali T, di mana P sama dengan S kurang D dan P sama dengan S kurang S kali D kali T dijabarkan menjadi S1 kurang D kali T. Bisa dilihat guys keterangan dari rumus di atas, di mana D besar itu adalah diskon. Ingat guys, D besar itu adalah diskon dan D kecil itu adalah tingkat bunga. Oke, dan P itu adalah prinsipal atau pokok, S adalah jumlah nominal akhir atau nilai jatuh tempo, dan T adalah waktu dalam tahun atau periode diskon. Oke, kita lanjut ke contoh. Seperti nih, Bapak Purnomo meminjam uang sebesar 50 juta rupiah selama 6 bulan dari Bank BCA yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berapakah besarnya diskon dan berapa uang yang diterima Bapak Purnomo? Pertanyaan di sini guys, berapakah besarnya diskon dan berapa uang yang diterima Bapak Purnomo? Dari soal kita ketahui S-nya adalah 50 juta rupiah dan D-nya adalah 12% dan T adalah atau waktu yang digunakan itu 6 bulan atau 6/12 sama dengan 0,5. Maka pertama sekali kita cari dulu berapa diskon yang digunakan Bapak itu atau yang dikenakannya, yaitu menggunakan rumus D sama dengan S kali D kali T. Karena di soal itu diketahui S-nya, diketahui
tingkat diskonnya dan diketahui waktu yang digunakan. Jadi kita menggunakan rumus D sama dengan S kali D kali T. D sama dengan 50 juta dikali 12% dikali 0,5 dan hasil diskonnya itu adalah 3 juta rupiah. Jadi guys, sebesar 3 juta lah yang didapat, besar diskon yang didapat oleh Bapak Purnomo. Maka uang yang diterima Bapak Purnomo setelah mendapatkan diskon adalah 50 juta rupiah dikurang 3 juta itu sama dengan 47 juta rupiah. Oke guys, kita masuk ke manipulasi persamaan diskon. Pertama, itu kita menghitung nilai S dengan menggunakan rumus D sama dengan S kali D kali T. Kita dapat menghitung nilai yang dari pinjaman pada saat jatuh tempo. Rumusnya itu S sama dengan D per T. Jika diketahui adalah P, D, dan T atau pokok, tingkat diskon, dan waktu, maka rumus yang digunakan itu mencari nilai jatuh tempo adalah S sama dengan P per 1 kurang D kali T. Contoh, besarnya pinjaman yang Bapak Purnomo supaya ia dapat menerima uang tunai sejumlah 50 juta secara penuh. Tadi kan dia hanya mendapatkan 47 juta doang kan guys. Jadi dia ingin mendapat secara penuh nih guys, dengan lama pinjaman 6 bulan dan tingkat diskon bank adalah 12%. Penyelesaiannya itu P sama dengan 50 juta dan D sama dengan 12%. Dan waktu yang digunakannya adalah 6 per 12 sama dengan 0,5. Kita menggunakan rumus jatuh tempo adalah S sama dengan P per 1 kurang D kali T. Karena S sama dengan 50 juta rupiah dibagi dengan 1 kurang 0,12 dikali 0,5. Yang pertama kali guys, ingat kita harus menjumlahkan 0,12 dikali 0,5 dulu baru dikurangkan dengan 1. Dan hasil akhirnya itu kita bisa hitung adalah 53.489,36 rupiah. Yang kedua itu kita menghitung tingkat diskon dengan menggunakan rumus D sama dengan S kali D kali T. Kita dapat menghitung tingkat diskon dengan cara D sama dengan atau D kecil sama dengan D besar atau diskon bagi S kali T. Contohnya guys, seorang nasabah melakukan pinjaman uang ke bank sejumlah 55 juta rupiah yang akan dilunasi dalam 30 hari. Jika ia hanya menerima uang sebesar 54.450.000 rupiah, berapakah tingkat diskon yang diberikan bank atau pinjaman tersebut? Kita nggak tahu guys, jadi kita cari guys. Oke guys, S sama dengan atau nilai akhirnya adalah 55 juta dan pokoknya itu 54.450.000 rupiah dan tingkat dan waktu yang digunakan itu adalah 30 per 360 sama dengan 1 per 12. Kenapa sih guys itu ada 360 tadi 12? Karena ini hari guys, kan kita dalam setahun kan memiliki hari 360 hari, jadi dia menggunakan 360 dibagi dengan 360. Nah, pertama kali kita cari yaitu D atau diskon. D sama dengan S kurang T, di mana nilai S-nya itu adalah 55 juta kurang 54.450.000 dan D sama dengan 550.000. Jadi hasilnya diskon yang diterimanya itu adalah 550.000. Selanjutnya kita mencari tingkat diskon D dengan menggunakan rumus tadi D kecil guys. D sama dengan D atau diskon per S kali T, di mana tingkat diskon yang dihasilkannya itu adalah 550.000 rupiah per 5.500.000
55 juta dikali 1/12, dan tingkat diskon yang diberikan bank atas pinjaman Bapak Purnomo tadi atau seorang nasabah tadi itu adalah 12%. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Menghitung periode atau T. Menggunakan rumus T sama dengan D per S kali D. Nah, contohnya itu guys, seorang nasabah melakukan pinjaman uang ke bank sejumlah 80 juta dengan tingkat diskon 15%. Berapa lama ia harus melunasi utangnya jika hanya ia menerima 77 juta? Nah, S sama dengan 80 juta dan P itu adalah 77 juta dan tingkat diskon yang diterimanya itu adalah 15%. Di sini ada rumus guys. Kita menggunakan rumus D sama dengan S kurang P karena di sini dia menanyakan berapa lama dia harus melunasi utangnya. Dan kita harus pertama kali kita harus cari dulu guys tingkat diskon yang diterimanya gitu. Dan kita menggunakan rumus D sama dengan S kurang P. D sama dengan 80 juta kurang 77 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Dan solusinya kita menggunakan rumus T tadi untuk mencari waktu lama yang digunakannya, yaitu T sama dengan D per S kali tingkat diskon. Jadi T sama dengan 3 juta per 80 juta dikali 15% sama dengan 0,25 atau bisa dikatakan dengan 3 bulan. Kan tadi dia nanya berapa lama ya harus melunasi utangnya, berarti selama 3 bulan. Oke. Yang kedua materi terakhir kita adalah pilih tingkat bunga atau tingkat diskon. Ya guys, kita pilih tingkat bunga atau tingkat diskon. Dari penjabaran yang tadi tuh, kita pilih tingkat bunga atau tingkat diskon. Oke, saat tingkat bunga dan tingkat diskon yang dikenakan sama besar, perhitungan nilai diskon akan lebih besar daripada nilai bunga, sehingga saat R sama dengan D atau tingkat bunga sama dengan tingkat diskon atau diskon lebih besar sama dengan simple interest. Jadi contohnya nih, sebuah bank menawarkan pinjaman 1 juta yang jatuh tempo dalam 60 hari jika bank memberikan dua alternatif, yaitu mengenakan tingkat bunga 6% atau mengenakan tingkat diskon 60% sebagai pinjaman. Alternatif mana yang lebih menguntungkan? Lumayan. Pertama kita cari dulu menggunakan dengan tingkat diskon 6%. D sama dengan S kali D kali T. Kita menggunakan ini guys, rumus ini guys. Dan hasilnya itu adalah 1 juta dikali 6% dikali 60 per 360 ribu. Dan hasil diskon, tingkat diskonnya adalah 10 ribu. Dan P sama dengan S kurang D. Kenapa kita menggunakan rumus ini lagi? Karena berapa jumlah uang yang didapat ketika kita melakukan pinjaman guys. Jadi hasilnya itu adalah 1 juta kurang 10.000 sama dengan 990.000 rupiah. Dan kita menggunakan tingkat diskon atau tingkat bunga 6%. P sama dengan S kurang 1 tambah R kali T, dimana 1 juta dibagi 1 ditambah 0,06 dikali 60 per 360 hari. Di sini guys kita harus lebih utama membagikan 60 per 360 ini guys. Baru 1 ditambah 0,06 dikali 0,01. Jadi hasil yang diterima atau hasilnya itu dari penjumlahan tersebut adalah 990.099,1 rupiah. Dan kita masuk ke rumus simple interest-nya itu sama dengan S kurang P, dimana 1 juta dikurang 990
rupiah sama dengan 9,909. Jadi guys, kesimpulannya, sebagai nasabah jika diberikan pilihan tingkat bunga dan tingkat diskon yang sama besar, akan lebih menguntungkan kita jika memilih tingkat bunga karena nilai P-nya lebih besar atau hasil yang kita terima itu lebih besar. Nah, sebaliknya bagi pemberi pinjaman akan lebih menguntungkan menggunakan metode diskon dalam memberikan pinjaman. Intinya guys, menggunakan tingkat bunga lebih besar keuntungannya daripada menggunakan tingkat diskon. Thank you guys telah menonton videoku saat ini. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan mengenai materi tingkat diskon. Semoga video kali ini bermanfaat buat saya dan teman-teman sekalian, dan semoga hasil dari pembahasan kali ini bisa diterima dan dipahami dengan baik-baik. Dan teman-teman jangan lupa like and comment and subscribe ya teman-teman, biar channel kami ini makin meningkat dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.